Kamu ingin membunuhku sejauh ini. Meskipun kamu memperkirakan tindakanku, tapi... Kecepatan Lu Yun tiba-tiba meningkat, tapi, aku memperkirakan prediksimu. Di sana, di sudut matanya, Lu Yun melihat sosok dalam kegelapan, berlari menuju kejauhan dengan kecepatan tinggi. Kamu telah ditemukan olehku dan kamu masih ingin melarikan diri. Mimpi yang luar biasa. Black Tiger berhenti bermain piano, menghunus pedang kepala hantunya dan mengejar ke arah Lu Yun. Mereka berdua, satu di belakang yang lain, dengan cepat mendekati sosok musuh. Saya melihat sosok itu sangat cepat, dan tingkat kultivasi Yi Lu Yun, yang berada di tahap tengah alam spiritual bumi, tidak mampu menutup jarak antara mereka berdua. Tepat ketika dia hendak mengaktifkan energi kekaisarannya, dia tiba-tiba melihat sosok pria itu berhenti, dan sosok yang dikenalnya berhenti di depannya. Itu, Lu Yun berhenti. Itu Su Ying. Macan hitam tiba-tiba melampaui Lu Yun. Lu Yun ingat bahwa orang itu adalah satu-satunya penjaga yang tersisa. Pria ini tidak tinggi dan tetap diam sepanjang jalan, tetapi Lu Yun menemukan bahwa anak laki-laki itu tidak biasa. Setiap kali terjadi sesuatu, dia selalu menempati posisi yang paling menguntungkan. Baik dia menyerang atau melarikan diri, posisinya selalu tak tergantikan. Sekarang dia dan Hei Hu telah menghentikan serangan diam-diam, Lu Yun sangat ketakutan. Setelah beberapa kali naik turun, dia tiba di belakang penyerang. Dalam sekejap, dia menghentikan penyerang dan pertarungan berlangsung seimbang. Kerja bagus. Saya mendengar Hei Hu memujinya, dan dia bergabung dengan kelompok pertempuran dengan pedang kepala hantu di tangan. Lu Yun hanya berdiri di samping dan menyaksikan pertempuran tanpa ikut campur. Penyerang memegang busur aneh di satu tangan. Busur itu tidak besar, hanya sepanjang satu lengan, tapi bahannya membuatnya sulit untuk melihat menembus. Seluruh haluan memancarkan cahaya biru samar, dan pada pandangan pertama itu tidak biasa. Pria yang melihat serangan diam-diam itu bertubuh tinggi dan ramping, mengenakan celana ketat abu-abu, memegang belati pendek di tangannya yang lain, bertarung 1 lawan 2. Namun, situasinya tidak bagus. Pedang berkepala hantu macan hitam menari seperti harimau, dan semburan cahaya pedang menyelimuti pria itu. Kecuali ada yang datang untuk menyelamatkannya, dia akan dibunuh oleh harimau hitam dalam waktu singkat. Wajah pria itu tegas, tanpa rasa takut, dan dia bahkan diam-diam melirik ke arah Lu Yun yang berdiri di samping. Lu Yun langsung menjadi waspada. Setelah mengamati sekelilingnya, dia tidak melihat orang lain. Penyerang diam-diam membuat tipuan ke arah Su Ying, lalu menendang Black Tiger. Hei Hu memblokir serangannya dengan punggung pisaunya, tapi tanpa diduga, pria itu menggunakan kekuatan Zaidu untuk melarikan diri. Bagaimana Lu Yun bisa memberinya kesempatan? Dia sudah menilai niat pria itu dan menghentikannya dengan 2 pasang surut. Masih ingin pergi? Kamu juga bisa menyerahkan undanganmu. Penyerang memandang Lu Yun dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengeluarkan bola kecil dan melemparkannya langsung ke tanah. Bang! Bola itu meledak, mengeluarkan kepulan asap. Apakah kamu bodoh? Bisakah benda ini memanggil rekan satu tim? Lihat pisaunya. Macan hitam mengangkat pisaunya untuk menyerang, tapi dihentikan oleh Su Ying. Tidak, Tuan Komandan. Mengapa kamu menghentikanku? Kata macan hitam dengan marah. Lihat dia. Su Ying menunjuk ke arah penyerang dan berkata. Lu Yun melihat tubuh penyerang telah meleleh menjadi asap tebal, sementara tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih kurus dan akhirnya menghilang, hanya menyisakan setumpuk pakaian. Sihir macam apa ini? Sungguh ajaib. Macan hitam melangkah maju untuk memeriksanya. Dia menggunakan pisau untuk mengangkat pakaian pria itu, dan 2 undangan terjatuh. 1 kuning dan 1 merah. Black Tiger mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jangan bergerak. Lu Yun meraih lengannya, hati-hati terhadap penipuan. Bayangan hitam itu mundur selangkah dan menatap Lu Yun dengan ragu. Lu Yun mengambil kedua undangan itu, lalu meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya. Tidak beracun. Aneh. Lu Yun berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah dia ingin melarikan diri? Saat membuka undangan berwarna kuning, Anda bisa melihat tulisan, Lembah Panah Tuhan, tertulis. Undangan merah lainnya bertuliskan, Sekte Kabut Tersembunyi. Saudara Lu, sekarang kita hanya mendapat 1 undangan untuk pergi langsung ke Gunung Suci. Macan hitam tersenyum penuh semangat. Menyingkirkan kedua undangan itu, Lu Yun melihat sekeliling. Masih ada keheningan di sekitar, dan jarak pandang semakin rendah. Di kejauhan, beberapa auman binatang buas terdengar samar-samar. Kamu tidak bisa lama-lama di sini, ayo pergi. Mereka bertiga buru-buru berlari menuju kedalaman hutan lebat. Tidak lama setelah mereka pergi, sesosok tubuh muncul kembali di sini. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah orang yang baru saja melakukan serangan diam-diam. Dia benar-benar telanjang, tapi dia memegang busur biru di tangan kirinya dan 2 undangan dipegang erat di tangan lainnya. Dia melirik pakaian di tanah lalu mendengus dingin. Momen di atas menutupi tubuhnya, berbalik dan pergi. Lu Yun dan 2 orang lainnya bergegas dengan kecepatan penuh.
Saat mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan lebat, semakin banyak teriakan kematian datang dari sekitar mereka. Macan hitam mengusulkan untuk belajar dari orang lain dan bersaing untuk mendapatkan undangan terakhir dari kekuatan lain, tetapi setelah mengamati beberapa gelombang pertempuran, dia melepaskan ide ini. Orang-orang yang dapat mencapai titik ini tidaklah lemah dalam kekuatan, tetapi hanya ada 3 orang di pihak Lu Yun. Entah itu perampokan langsung atau mengakali mereka, peluang untuk menang tidaklah bagus. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Saudara Lu, apa yang bisa kamu katakan? Jaraknya tidak jauh lagi, kata macan hitam dengan cemas. Lu Yun tidak terburu-buru, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa mempertaruhkan 4 undangan dan nyawa 3 orang hanya untuk 1 undangan. Tuan Komandan, saya punya saran untuk posisi sederhana ini. Saya tidak tahu. Jika kamu kentut, cepatlah, kata macan hitam dengan cemas. Bagaimana kalau kita mengalami kesulitan? Saran Su Ying. Menjadi sengsara. Hei Hu terkejut, bagaimana menjadi sengsara? Lihat aku terlihat seperti orang yang kasar, apakah aku terlihat seperti orang yang menyedihkan? Ini, Su Ying menunduk karena malu, tapi Lu Yun tersenyum. Dan tertawa sangat keras. Hei, kakak Lu, apa yang kamu tertawakan? Apa itu lucu? Hei Hu bingung dan merentangkan tangannya. Hahaha, saat dia mengatakan ini, Lu Yun tertawa lebih keras. Hei Hu tampak tidak berdaya dan tidak mengerti mengapa Lu Yun tertawa. Setelah beberapa saat, Lu Yun berhenti tertawa. Saudara macan hitam, rencana Su Ying sebenarnya cukup bagus. Lu Yun menjelaskan, kita tidak bisa memanfaatkan banyak orang, dan saya khawatir tidak akan ada orang yang mengakali kita, triknya, tapi itu benar-benar bisa dilakukan. Oke, apa perbedaan antara ini dan saksi? Bukankah pada akhirnya kamu harus menggunakan pisau? Macan hitam mengayunkan pisau kepala hantu di tangannya. Kamu benar, tapi ini kebalikannya. Lu Yun menarik mereka berdua ke sisinya dan bergumam sebentar. Ini, aku tidak berani. Siapapun yang kamu ingin melakukannya akan melakukannya. Macan hitam dengan marah berjalan ke samping dan duduk di bawah pohon raksasa. Petik 2. Saudara macan hitam, Nona Seng Sue telah memasuki Gunung Suci. Jika kita tidak pergi, saya khawatir, kita tidak dapat membenarkannya, bukan? Itu wajar. Jadi, Saudara Heiyu harus melakukan kerja keras ini. Jika waktunya tiba, saya akan meminta pujian dari Nona Seng Sue. Bagaimana menurut Anda? Macan hitam berpikir lama, dan akhirnya hanya bisa mengangguk setuju. Oke, tapi mari kita bicara jelek dulu. Tidak apa-apa meminta pujian, tapi kita tidak boleh memberitahu siapapun apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak aku, Heiyu, akan malu bertemu siapapun di masa depan. Itu kesepakatan. Sialan kalian. Kalian baru saja mencuri undanganku, tapi kenapa kalian melepas bajuku? Bagaimana aku bisa bertemu orang? Wuho. Ya Tuhan, bumiku. Kenapa aku bertemu sekelompok orang seperti itu? Petik 2, petik 2. Teriakan liar menyebar ke kejauhan, segera menarik perhatian beberapa kekuatan. Namun, kebanyakan dari mereka memilih mengabaikannya dan menjauh. Hanya sekelompok orang yang berlari ke arah suara tersebut. Macan hitam duduk bersila di bawah pohon raksasa, menutupi bagian bawah tubuhnya dengan satu tangan, menangis dengan sedih, seperti menantu perempuan kecil yang diintimidasi, yang sangat menyedihkan. Hei, apakah kamu tidak takut mati? Kamu sangat berani sendirian di tanah kematian. Seorang wanita tua berjalan perlahan dan berdiri 2 kaki di depan Heihu. Di belakangnya ada 2 pria muda, seorang pria dan seorang wanita. Tuan, ada apa dengan pria ini? Mengapa dia menangis sedih? Tolong urus urusanmu sendiri dan jangan menghalangi dia. Setelah itu, wanita tua itu pergi dengan cepat. Tunggu, Heihu mengulurkan tangannya yang lain dan berteriak, Senior, junior ini tidak cukup baik. Seseorang merampas undanganku dan semua barang milikku. Aku tidak meminta apapun lagi, tapi aku hanya ingin memberiku sepotong pakaian. Keluar dari tempat ini. Dirampok. Di siang hari bolong, di alam Gunung Suci, apakah ada yang berani merampok sesuatu? Namun, wanita muda itu berhenti. Adik perempuan, kata majikan, abaikan dia, ayo cepat pergi. Pemuda itu menghentikan wanita itu. Tapi, lihat betapa menyedihkannya dia. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun. Wanita muda itu berkata dengan wajah pahit, saudaraku, mengapa kamu tidak memberinya salah satu pakaianmu dan mengobatinya sebagai perbuatan baik? Adik perempuan, hati orang-orang jahat, dan kamu tidak boleh mempercayai orang lain. Pria itu berkata kepada wanita tua itu, Tuan, mohon nasihatnya adik muda. Yinger, kakak laki-lakimu benar. Semakin tidak bersalah seseorang, semakin besar kemungkinan dia adalah orang yang berhati ular. Ayo cepat pergi. Selama kita menemukan pemberita, kita bisa memasuki Gunung Suci. Saat itu, nyawa tuanmu akan terselamatkan. Wanita muda itu ditarik oleh kakak laki-lakinya, tapi matanya masih tertuju pada Heihu.
Gadis, gadis, tolong tunjukkan belas kasihan. Lihat betapa menyedihkannya aku. Orang-orang itu tidak hanya merampas undanganku, tapi juga melepas pakaianku. Ini jelas sebuah penghinaan. Jika mereka memperlakukanmu seperti ini, aku pasti akan bunuh mereka. Petik 2. Black Tiger menangis semakin sedih. Dia melihat wanita muda itu tiba-tiba membuang tangan kakak laki-lakinya, dan mendatangi Heihu dalam 3 langkah dan 2 langkah sekaligus. Pahlawan, siapa yang memperlakukanmu seperti ini? Mereka sangat jahat. Wanita itu mengepalkan tangannya erat-erat, dengan ekspresi keadilan di wajahnya. Nak, kamu baik hati. Heihu berkata dengan sedih, aku tidak tahu siapa mereka. Lagi pula, aku belum pernah mengalahkan mereka berempat. Aku meminta mereka untuk membawaku bersama mereka, tapi mereka akankah aku memberikan, Hei, jika kamu tidak bisa memakai pakaianku, aku sangat ingin. Di tengah kata-katanya, wanita itu langsung tersipu. Adik perempuan, ayo pergi. Pria itu berlari ke arah wanita itu dan mencoba menariknya pergi. Kakak senior, lakukan saja. Lihat betapa menyedihkannya dia. Apakah ada orang di sekitar sini? Jika dia bertemu dengan binatang buas, dia mungkin tidak punya kesempatan untuk melawan. Ini, pria itu memandang harimau hitam itu dan menemukan bahwa memang itulah yang dikatakan wanita itu. Tepat ketika dia hendak mengambil pakaiannya, dia mendengar teriakan seorang wanita tua tidak jauh dari situ. Beraninya kamu pergi untuk membantu. Apakah kamu tidak mendengarkan tuannya? Wanita tua itu berjalan dengan cepat dan meneriaki kedua muridnya. Tuan, dia sungguh menyedihkan. Sebaiknya saya memberinya beberapa pakaian. Terima kasih banyak untuk adik kecil ini. Jika kamu berani menanyakan namamu, aku, Heihu, pasti akan membalasmu suatu hari nanti. Sebelum wanita tua itu dapat berbicara, pria tersebut telah mengeluarkan 1 set pakaian dan melemparkannya ke Heihu. Wanita tua dan wanita muda itu buru-buru berbalik dan maju beberapa langkah. Setelah beberapa saat, Heihu mengenakan pakaian itu. Tapi bagaimanapun aku melihatnya, aku merasa canggung. Pakaiannya agak terlalu kecil dan tidak pas sama sekali. Aku hanya bisa melingkarkannya di pinggangku sembarangan, tapi tubuh bagian atasku masih telanjang. Hehe, terima kasih adikku, terima kasih. Macan hitam mengepalkan tinjunya dan memberi hormat dengan sikap hormat, aku ingin tahu apakah kalian bertiga bisa membantuku dan membawaku ke pegunungan. Lagi pula, aku juga punya tingkat kultivasi tahap tengah alam roh surgawi. Apa yang bisa saya katakan? Begitu Heihu mengatakan bahwa dia berada di alam roh surgawi, wanita muda itu langsung tercengang. Namun wanita tua itu mencibir. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu berada di alam roh surgawi. Karena kultivasimu sangat tinggi, kamu masih meminta orang lain untuk melepas pakaianmu. Sungguh konyol. Namun, wanita tua itu tidak berniat mengusir harimau hitam itu. Apakah kamu akan pergi ke Gunung Suci sendirian tanpa pendamping? Tanya wanita tua itu. Awalnya ada, tapi 2 hari setelah memasuki tanah kematian, kakak laki-lakiku tidak tahan dengan suasana di sini dan melarikan diri bersama kedua adik laki-lakinya. Black Tiger menjelaskan, aku tidak mau menerimanya. Pesta Gunung Suci diadakan setiap 10 tahun sekali, saya ingin membuktikan kultivasi saya, jadi saya bersikeras, tetapi saya tidak pernah berpikir. Yah, kalau begitu, ikuti saja kami. Bagaimanapun, ini adalah pesta untuk kalian anak muda. Selalu menyenangkan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu berbalik dan berjalan ke depan. Black Tiger mengikuti mereka bertiga, merasa sangat bingung. Sungguh luar biasa bisa datang ke sini. Budidaya mereka bertiga tidaklah rendah. Wanita tua itu berada di tahap tengah alam roh surgawi, dan kedua pemuda itu juga berada di tahap awal alam roh surgawi. Alam roh surgawi, apakah mereka meremehkan saya, atau apakah mereka sudah mengetahui rencana saya? Heihu berpikir sendiri dan diam-diam melirik ke arah Lu Yun dan yang lainnya. Namun, macan hitam tiba-tiba terkejut karena memikirkan sebuah kemungkinan. Terlebih lagi, hanya ada satu kemungkinan. Artinya, ketiga orang ini masih belum mengetahui apa yang terjadi di negeri kematian ini, dan mereka belum bertemu dengan siapapun yang menyambar undangan tersebut. Keberuntungan macam apa ini? Bahkan Lu Yun dan Su Nying, yang bersembunyi dan mengamati, pun penasaran. Logikanya, jika Anda bertemu seseorang seperti macan hitam, tidak membunuhnya adalah suatu kebaikan. Namun mereka bertiga memberikan pakaian macan hitam dan berjanji akan membawanya ke Gunung Suci. Ini tidak masuk akal. Macan hitam melihat Lu Yun dan keduanya bersembunyi di kegelapan dan memberi isyarat kepada mereka untuk tidak mengambil tindakan. Senior, bolehkah saya bertanya di sekte mana Anda menjadi muridnya? Black Tiger bertanya dengan hormat. Kami adalah keturunan keluarga Zhao di kota Heiyao, bagaimana denganmu? Wanita muda itu melihat bahwa dia tidak memiliki pengalaman pada pandangan pertama dan langsung menjawab perkataan Heihu. Yinger, jangan bicara omong kosong. Wanita tua itu berteriak, apa yang guruku ajarkan padamu saat kamu keluar? Oh,
Aku tahu aku salah. Wanita itu menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Hanya dengan kalimat ini, Heihu secara kasar menebak apa yang mereka bertiga lakukan. Meski biasanya dia kasar dan tidak terawat, dia tetap punya banyak pemikiran. Mampu menjadi pemimpin di samping pangeran ketiga tidak mungkin dilakukan tanpa sedikit kearifan. 3. Macan hitam tiba-tiba berhenti dan berkata dengan keras. Sebenarnya aku bukan orang baik. Maaf, aku berbohong padamu. Macan hitam merasa bersalah dan menundukkan kepalanya dalam diam. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Pemuda itu memandang wanita tua itu dengan bingung. Black Tiger memandang mereka bertiga dengan ekspresi malu. Sebenarnya, aku tidak dirampok. Dalam kegelapan, Lu Yun menepuk pahanya. Saudara macan hitam ini lebih praktis dari ketiganya. Saat dia berbicara, dia dan Sunying keluar dari kegelapan. Siapa kamu? Lindungi Tuan. Sepasang pria dan wanita muda dengan cepat menghunus pedang mereka, menunjuk langsung ke arah Lu Yun dan Lu Yun. Jangan lakukan itu, mereka adalah temanku, teriak macan hitam buru-buru. Lu Yun melangkah maju dan menepuk bahu Heihu dengan lembut. Sunying melepas pakaiannya dan menariknya pergi. Maaf, kalian bertiga. Lu Yun tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Kamu sangat jahat. Pantas saja Tuan berkata bahwa orang-orang di luar tidak boleh dipercaya. Wanita itu melompat berdiri dan berkata, terima kasih kepada kakak laki-lakiku karena telah memberinya pakaian untuk dipakai, kamu sebenarnya berbohong saya. Lu Yun juga merasa sedikit malu. Wanita tua itu melangkah maju dan bertanya, bisakah Anda memberi saya penjelasan mengapa Anda menipu saya? Ceritanya panjang. Lu Yun kembali menatap Heihu yang baru saja berganti pakaian, lalu berkata, sebenarnya, aturan pesta ini telah berubah. Wanita tua itu mengerutkan kening. Belakangan, Lu Yun memberitahu ketiga orang itu apa yang terjadi di sepanjang jalan, tetapi menyembunyikan identitas mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah wanita tua itu tiba-tiba menjadi gelap, aturan pesta sebenarnya telah berubah. Senior, kamu pasti belum bertemu orang lain sejak kamu memasuki tanah kematian, kan? Lu Yun bertanya. Ya, saya masih penasaran dengan masalah ini. Di pesta-pesta yang lalu, saya akan bertemu dengan beberapa orang jenius yang kuat, tapi kali ini. Dia berkata kepada kedua muridnya, sebaiknya kita tidak pergi ke pesta ini, untuk berjaga-jaga. Tuan, saya dan adik perempuan saya telah menunggu momen ini selama 20 tahun. Jika kami tidak dapat berpartisipasi dalam pesta Gunung Suci, saya khawatir. Saya khawatir ini akan mempengaruhi kultivasi kami di masa depan. Ya guru, bukankah Anda selalu mengatakan bahwa tidak ada gunanya hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, Anda masih perlu berlatih. Wanita tua itu memandang kedua muridnya dengan ekspresi tidak berdaya. Penampilan Heihu barusan bahkan menipu gurunya. Sekarang dia masih berbicara tentang membiarkan murid-muridnya berlatih. Setelah memikirkannya, wanita tua itu mendatangi Lu Yun. Teman kecil, kamu juga pernah melihatnya. Ayo, lupakan saja. Karena mereka ingin melihat sesuatu dan memperluas wawasan mereka, biarkan mereka pergi. Wanita tua itu mengeluarkan undangan dan menyerahkannya kepada Lu Yun, saya jangan meminta apapun lagi, selama kamu membawa mereka berdua ke Gunung Suci, hidup atau matinya sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan. Cukup kejam, ini adalah pemikiran pertama Lu Yun. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, saya sangat mengagumi keputusan wanita tua itu. Ini seperti seorang guru bodoh yang mengajar murid magang yang bodoh. Meskipun dia sangat berbakat, dia tidak akrab dengan dunia. Wanita tua itu melepaskan kesempatan untuk melindungi muridnya secara pribadi dan membiarkan kedua murid itu mengalaminya sendiri tekad yang diperlukan. Macan hitam mengganti pakaiannya dan kembali bersama Sunying. Lu Yun memberitahu wanita tua itu apa maksudnya, yang mengejutkan kedua harimau hitam itu. Senior, macan hitam melangkah maju dan menangkupkan tangannya dan berkata, saya adalah komandan macan hitam di bawah pangeran ketiga dunia bawah. Hari ini saya bersumpah kepada senior dengan hati tahu saya bahwa jika kedua murid Anda mengikuti saya ke dalam suci Mountain, aku akan memastikan mereka berdua kembali ke rumah dengan selamat. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam pada wanita tua itu. Oke, aku percaya padamu. Melihat kembali kedua muridnya, wanita tua itu berbalik dan berjalan keluar dari hutan lebat. Tidak peduli bagaimana kedua muridnya memanggilnya, dia tidak menoleh ke belakang. Sepertinya dimanapun kamu berada, masih banyak orang baik. Mereka bertiga, Lu Yun dan seorang pria dan wanita muda, hanya memiliki cukup untuk 5 orang. Menghitung undangan putih yang diberikan kepadanya oleh wanita tua itu, mereka hanya memiliki cukup untuk 5 orang. Lu Yun menerima undangan itu dan mendatangi mereka berdua. Kamu menyebut mereka apa? Mendengus. Mendengus. Kalian berdua, karena tuanmu telah mempercayakanmu kepadaku, kalian harus mematuhi perintahku untuk semua tindakan selanjutnya. Mendengus. Mendengus. Lu Yun. 2 jam kemudian, pembawa berita muncul lagi di depan 5 orang itu.
Hei, lumayan, kamu sudah mengumpulkan 5 undangan lagi. Di sana, ikuti aku ke Gunung Suci. Pemberita tidak menunggu Lu Yun dan yang lainnya berbicara, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia membawa kelima orang itu ke dalam lengan bajunya. Lu Yun merasa dunia berputar untuk beberapa saat, dan sesaat kemudian, dia melihat cahaya lagi. Di depan Anda ada sebuah gerbang gunung berwarna putih yang terbuat dari batu-batu putih. Tidak bisa dikatakan megah, namun khusyuk dan khusyuk. Kamu naik gunung sendirian, dan akan ada orang di gunung yang menerimamu. Setelah mengatakan itu, pemberita itu berbalik dan terbang ke dalam hutan lebat. Melihat ke atas, gunung suci itu sangat tinggi, puncak gunungnya tersembunyi di balik awan. Saya tidak tahu geometrinya. Gunung-gunung itu diselimuti awan dan kabut, dan terdapat banyak energi spiritual. Saudara Lu, hanya ada sedikit tempat dengan lingkungan seperti itu di dunia bawah. Ada banyak keajaiban di pegunungan. Saat kita sampai di gunung, saya akan memperkenalkannya kepada setiap saudara satu persatu. Setelah berganti pakaian sendiri, Heihu menjadi lebih percaya diri. Dibandingkan dengan keset sebelumnya, dia benar-benar berbeda. Hei, pria berjanggut, lihat apa yang kamu katakan dengan sangat luar biasa, sepertinya kamu pernah ke sini sebelumnya. Namun, siapapun dapat melihat bahwa kedua orang ini jelas sangat bersemangat setelah tiba di kaki Gunung Suci. Seluruh tubuh pemuda itu gemetar. Haha, itu wajar, saya pernah ke Gunung Suci ini beberapa kali. Macan hitam memeluk bahunya dan memimpin, temukan Nona Seng Sue dulu. Kelima orang tersebut mendaki gunung sambil mengagumi pemandangan Gunung Suci. Heihu bertindak sebagai penjelas dan memberitahu semua orang semua yang dia ketahui. Ketika Lu Yun datang ke sini untuk pertama kalinya, dia sama penasarannya dengan Gunung Suci seperti halnya pria dan wanita muda. Sejak Hades pertama, Gunung Suci ini benar-benar telah menjadi Gunung Suci. Banyak orang merasa terhormat menjadi tamu Peri Fei Yun, dan reputasi mereka di dunia bawah meningkat pesat sejak saat itu. Terutama para pemimpin pesta sebelumnya telah menjadi favorit semua kekuatan di dunia bawah. Mereka memiliki masa depan yang cerah. Wajah macan hitam penuh kerinduan. Melalui obrolan ringan, Lu Yun mengetahui nama mereka berdua. Pria itu adalah Zhao Qiankun dan wanita itu adalah Zhao Kaiying. Nama majikan mereka adalah Dakwit, dia adalah tamu keluarga Zhao dan bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak keluarga Zhao. Tidak ada yang mengobrol sepanjang jalan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka tiba di suatu tempat di antara awan dan kabut. Kita sudah sampai di Gunung Suci, tapi kita baru berjalan 10%. Heihu berkata, setelah berjalan selama 2 jam, kita sampai di Siekeju, tempat semua tamu yang berpartisipasi dalam pesta itu beristirahat. Zhao Kaiying melihat ke bawah gunung dan tidak bisa lagi melihat gerbang gunung. Bagaimana Gunung Suci ini bisa begitu tinggi? Adik perempuan, Master pernah berkata bahwa dunia bawah begitu luas sehingga penuh dengan keajaiban. Kita akan melihat tempat-tempat yang lebih aneh lagi di masa depan, jadi jangan kaget. Hahaha, kata-kata Zhao Qiankun membuat Lu Yun dan yang lainnya tertawa. 2 jam kemudian, Nomen yang kelelahan akhirnya sampai di Siekeju. Tiba-tiba seorang anak laki-laki datang. Namun, dia berkata dengan ekspresi tidak ramah, teman-teman, silakan maju ke depan dan ganti pakaianmu. Mengganti pakaian, apa gunanya ini? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tanya macan hitam. Berhenti bicara omong kosong, lakukan saja. Permintaan ini sangat aneh, dan kelima orang itu saling memandang. Tapi kalau dilihat dari niat anak laki-laki itu, sepertinya dia tidak bisa melakukannya tanpa perubahan. Karena Peri Fei Yun memintanya, mari kita ubah. Zhao Qiankun memimpin dan berjalan menuju deretan rumah tidak jauh dari sana. Adik perempuannya, Zhao Kaiying, mengikuti dari dekat. Macan hitam mencondongkan tubuh ke telinga Lu Yun dan berbisik, saudaraku, apakah menurutmu Nona Seng Sue juga telah mengganti pakaiannya? Di mana dia sekarang? Saudara macan hitam, pertanyaanmu sangat aneh. Ayo kita pergi ke Gunung Suci bersama. Bagaimana aku bisa mengetahui sesuatu yang bahkan tidak kamu ketahui? Lu Yun berkata sambil tersenyum. Ya, macan hitam menamparkan keningnya, lalu bertanya kepada anak laki-laki yang hendak pergi, bolehkah saya bertanya kepada anak peri, apakah Anda pernah melihat Nona Seng Sue saya? Namun, satu-satunya tanggapan yang dia terima hanyalah ucapan dingin, saya tidak tahu. Black Tiger ingin maju ke depan untuk berdebat dengannya, tapi dihentikan oleh Su Ying. Bah, orang-orang yang tidak tahu malu ini, mengandalkan dukungan Peri Fei Yun, bahkan tidak memandang orang dengan mata mereka. Apa-apaan ini? Macan hitam meludah dengan keras ke tanah. Lu Yun menariknya dan berjalan menuju deretan rumah. Ada 2 anak laki-laki berdiri di depan rumah, keduanya tampak tidak bahagia. Kultivator laki-laki ke kiri, dan kultivator perempuan ke kanan. Bergerak cepat. Letakkan barang-barangmu, jangan tinggalkan satu pun. Lu Yun melihat segala macam senjata aneh diletakkan di tanah di dekatnya. Tidak hanya dia penasaran, ada beberapa peraturan di Gunung Suci ini.
Menyatukan pena Wentian dan pedang kepala hantu Heihu, Lu Yun berjalan perlahan menuju ruangan di sebelah kiri. Ada beberapa kelompok orang di dalam yang sedang berganti pakaian dan berbisik. Ketika mereka melihat Lu Yun dan yang lainnya masuk, mereka berhenti berbicara dan hanya menonton dengan sembunyi-sembunyi. Apa yang bisa dilihat? Mereka semua laki-laki. Kamu juga punya apa yang aku punya. Heihu selalu merasa tidak puas, dan kata-katanya menyebabkan orang-orang itu segera mengalihkan perhatian mereka. Ada rak di dinding selatan dengan pakaian yang disiapkan oleh Gunung Suci. Pakaian ini terlihat sangat sederhana, semuanya terbuat dari linen kasar berwarna abu-abu. Saudara Macan Hitam, apakah kamu juga harus mengganti pakaianmu beberapa kali terakhir kamu datang ke sini? Lu Yun bertanya. Hei, aku tidak takut dengan lelucon saudara-saudara. Meskipun aku menemani San Huan ke Gunung Suci untuk menghadiri pesta, aku tidak pernah masuk. Aku selalu berjaga di depan gerbang gunung. Aku tidak tahu apakah aku perlu untuk mengganti pakaianku. Lu Yun sedikit mengangguk. Mereka berempat dengan cepat mengganti pakaian, keluar, dan bertemu Zhao Kaiying di luar pintu. Saat ini, beberapa orang sudah berdiri di luar dan juga sudah berganti pakaian. Diam! Seorang anak laki-laki tiba-tiba berteriak keras. Semua orang langsung terdiam. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba datang dan berdiri di depan orang banyak dengan wajah dingin. Mata semua orang tertuju padanya. Saya melihat pria itu mengenakan jubah berwarna dewa, mahkota brokat di kepalanya, wajah berkarakter Tionghoa, dan mata besar. Saya Qin Bao, manajer Gunung Suci. Hari ini adalah batas waktu untuk memasuki Gunung Suci untuk pesta. Jika orang lain gagal mengejar, mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka. Anda tidak boleh berpuas diri. Meskipun Anda punya menunggu untuk memasuki Gunung Suci, kamu mungkin tidak bisa turun. Mendengar ini, kerumunan itu tiba-tiba mulai berbisik. Apa yang terjadi dengan Gunung Suci kali ini? Kita hanya berpartisipasi dalam sebuah pesta. Apakah perlu untuk tidak membiarkan orang turun gunung? Obat apa yang Peri Fei Yun jual di labu kali ini? Dulu tidak seperti ini. Semuanya, percuma kita membuat tebakan acak sekarang. Kita akan mengetahuinya saat kita bertemu Peri Fei Yun nanti dan bertanya. Petik 2, petik 2. Lu Yun dan Heihu mendengarkan diskusi tersebut dan melakukan kontak mata dari waktu ke waktu untuk mengingatkan satu sama lain agar waspada. Tenang, Qin Bao berkata dengan keras, suara keras tidak diperbolehkan di Gunung Suci. Segera, dia mengira anak laki-laki di sampingnya mengangguk sedikit. Saya melihat dua anak berjalan ke depan. Kultivator laki-laki, ikuti saya. Kultivator perempuan, ikuti saya. Kerumunan menjadi gila lagi. Apakah kita harus berpisah setelah kita berkumpul? Ini bukanlah aturan di masa lalu. Apa yang ingin dilakukan Gunung Suci kali ini? Itu hanya komunikasi, kenapa repot-repot? Petik 2, petik 2. Melihat wajah jelek Qin Bao, Lu Yun merasa ada yang tidak beres, jadi dia menarik Heihu dan Sunying mundur beberapa langkah dan langsung menuju ke belakang kerumunan. Benar saja, sebelum mereka bisa berdiri diam, Qin Bao sudah mengangkat telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, beberapa orang yang berdiri di depan kerumunan itu langsung terlempar. Luar biasa, mata Macan Hitam membelalak kaget. Lu Yun juga kaget, operasi macam apa ini? Mengapa Anda mengambil tindakan ketika Anda tidak setuju? Apakah ini juga aturan pestanya? Meski semua orang tidak mau, tindakan Qin Bao benar-benar membuat semua orang ketakutan, sehingga suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Qin Bao mendengus dingin, memandang rendah semua orang, lalu pergi dengan tangan di belakang punggung. Kerumunan dibagi menjadi dua kelompok, pembudidaya laki-laki dan perempuan dipisahkan, dan mereka mengikuti seorang anak laki-laki mendaki gunung. Lu Yun melihat bahwa mata Zhao Qiankun selalu tertuju pada Zhao Kaiying, dan mata Zhao Kaiying tidak pernah lepas darinya. Setelah mendaki selama setengah jam, ada pertigaan jalan di depan. Wajar saja kedua tim berpisah. Saudaraku Lu, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Bisik Macan Hitam. Saya juga merasa ada yang tidak beres. Karena ini adalah generasi biksu muda yang berkomunikasi, mengapa begitu misterius? Mungkinkah sesuatu terjadi pada Gunung Suci ini? Saya tidak memiliki kendali atas apakah sesuatu terjadi pada Gunung Suci. Selama tidak terjadi apa-apa pada wanita itu, tidak apa-apa. Mengamati sekeliling sepanjang jalan, Lu Yun tidak menemukan kesalahan apapun dan menjadi semakin bingung. 2 jam kemudian, Lu Yun menemukan bahwa medan di depannya tiba-tiba menjadi datar. Ini adalah bujur sangkar yang sangat datar, dengan luas hampir 1000 meter persegi jika dilihat secara visual. Anak laki-laki yang memimpin tim berdiri diam di depan semua orang. Sejajarkan semua orang dalam urutan depan ke belakang. Di langit, beberapa sosok terbang di awan dan kabut. Lu Yun melihat bahwa orang-orang ini semuanya wanita. Di belakang wanita-wanita ini, ada sebuah sedan luas yang diseret oleh 4 peri. Terdapat tirai kasa di sekeliling sedan, dengan sosok duduk bersila di tengahnya.
Karena terhalang tirai kasa, tidak mungkin terlihat siapa yang berada di tengah kursi sedan tersebut. Kultivator wanita terkemuka berkata kepada Lu Yun dan yang lainnya, Peri Fei Yun telah memerintahkan agar ujian pertama pesta itu diadakan di sini. Harap ingat plat nomor Anda. Mereka yang membaca plat nomor itu akan keluar. Setelah kultivator perempuan selesai berbicara, dia melihat anak laki-laki itu mengeluarkan setumpuk tanda kayu dari lengan bajunya dengan nomor tertulis di atasnya, dan memerintahkan kultivator laki-laki yang hadir untuk maju dan mengambil nomor tersebut. Ikuti ujian masuk sekolah. Dulu tidak ada ujian masuk sekolah. Ini. Hei, apa hebatnya Gunung Sucimu? Kami di sini untuk menghadiri pesta, bukan untuk mengikuti ujian. Tidak apa-apa jika kamu tidak datang ke pesta seperti itu. Petik 2, petik 2. Semua orang sangat marah, dan beberapa orang sudah berbalik dan berjalan menuruni gunung. Satu orang melakukan ini, dan kemudian banyak orang mengikutinya dan bersiap untuk menuruni gunung. Bunuh mereka yang pergi. Di udara, wanita di dalam sedan itu berteriak dengan suara dingin. Kemudian, 4 orang kultivator wanita di sampingnya terbang keluar, dan dalam sekejap mereka sudah berada di depan para kultivator pria yang bersiap turun gunung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung mengambil tindakan. Bayangan pedang melintas dan kepalanya jatuh ke tanah. Para pembudidaya laki-laki yang tersisa mundur satu demi satu dan tetap diam. Nenek, kamu baru saja membunuh orang seperti itu. Black Tiger bertanya dengan kaget. Lu Yun meraih lengannya, takut dia menjadi impulsif. Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengikuti permintaan kultivator wanita tersebut dan berebut untuk mendapatkan plat nomor mereka. Black Tiger mengambil nomor 8, Lu Yun nomor 32, dan Su Ying nomor 56. Ketika kultivator wanita di udara melihat bahwa setiap orang telah menerima plat nomor mereka, dia berteriak dengan keras, 10 jenius teratas telah keluar. Hati-hati, Lu Yun menepuk bahu Hei Hu, lalu berjalan keluar dari kerumunan. Hei Hu dan 10 petani laki-laki lainnya dibawa ke sisi lain alun-alun dan berbaris. Kemudian, kultivator wanita memesan nomor 11-20 dan berdiri di dekat Lu Yun dan yang lainnya, juga berbaris. Saudara Lu, menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Su Ying bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil berdiri di samping Lu Yun. Saya tidak mengerti. Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut, namun, ini mungkin sebuah kompetisi. Kompetisi, pertarungan kelompok. Lu Yun juga tidak percaya pada penilaiannya sendiri. Secara logika, pesta komunikasi seperti ini seharusnya dilakukan 1 lawan 1. Bagaimana kita bisa mengetahui siapa yang bagus dalam pertarungan kelompok? Sebelum dia bisa memikirkan apapun, kultivator perempuan di udara berbicara lagi. Tempat ini dibagi menjadi 2 blok. Setiap blok memiliki 10 kotak horizontal dan 5 kotak vertikal. Setiap orang memilih kotak untuk berdiri. Jika ada orang di kedua sisi berdiri di kotak yang sama, maka keduanya akan langsung berduel hingga salah satu pihak tumbang. Jika salah satu pihak kalah, pihak yang tersisa akan menang dan dapat mengikuti ujian sekolah putaran berikutnya. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi gempar. Bukankah ini hanya mencoba membunuh kita? Hei, sebaiknya kamu bunuh saja kami. Kenapa kamu perlu melakukan ini? Kamu bisa membunuh orang hanya dengan anggukan kepala. Apakah ini menarik bagimu? Kami ingin bertemu Peri Fei Yun. Ya, kami ingin melihat peri. Petik 2, petik 2. Semua orang memprotes perilaku ini, tapi yang menunggu mereka hanyalah pedang dingin di sekitar mereka. Hati Lu Yun mencelos. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Peri Fei Yun. Cara membunuh orang seperti ini sungguh menakutkan. Beberapa orang mungkin sudah ketakutan bahkan sebelum ujian dimulai. Ini bukan hal yang paling kritis. Kuncinya adalah pihak lain mungkin memiliki teman dan kerabatnya. Jika orang tersebut bertemu dengan mereka, bagaimana mereka akan mengambil tindakan? Memikirkan hal ini, Lu Yun mau tidak mau melihat ke arah harimau hitam di lapangan. Jika dia ingin menang, mudah untuk mengatakannya. Jika dia kalah, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan orang, tetapi dengan begitu banyak penguasa gunung suci di sekitarnya, mungkin tidak mudah untuk melarikan diri. Selain itu, Seng Sue tidak diketahui, dan yang lebih penting, dia harus menemui pangeran ketiga sebelum dia dapat mengetahui keberadaan Luo Li dan Liu Yaner. Tapi masalahnya muncul lagi. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun Hei Hu memenangkan ujian ini, saya khawatir saya harus menghadapinya selanjutnya. Saat dia tertegun, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari lapangan. Lu Yun mengangkat matanya dan melihat dinding putih di antara jari-jari kedua sisinya, perlahan-lahan jatuh, menunjukkan posisi kedua sisi satu sama lain. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa harimau hitam itu terletak dalam 3 baris dan 4 kolom, dan di sisinya, berdiri di posisi yang sama dengannya adalah seorang anak tinggi pendek. Anak itu tampaknya baru berusia 16 atau 17 tahun, dan gemetar saat melihat harimau hitam di seberangnya. Hei, Komandan, kamu cukup beruntung. Su Ying menggosok tangannya dan tersenyum.
Lumayan, itu yang kamu pikirkan. Lu Yun berkata dengan mata menyipit, lihat, siapa lawan yang lain. Tim yang memiliki teman di dalamnya tentu saja akan menjadi objek perhatian dan harapan rakyatnya sendiri. Su Ying tentu saja berharap tim macan hitam akan menang. Namun saat melihat lawannya di seberang, keringat dingin langsung mengucur. Lu Yun juga mengerutkan kening, karena keseluruhan kekuatan para biksu di sini terlalu kuat, lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari tim macan hitam. Di babak pertama, ada 7 orang dengan tinggi yang sama antara kedua tim, sehingga kultivator wanita di udara memanggil 7 pasang lawan tersebut. Pada saat ini, fluktuasi mana yang sangat besar tiba-tiba datang dari kultivator wanita di kursi sedan. Lu Yun menoleh dan melihat tangannya dengan cepat membentuk segel, memasang 7 penghalang pada saat yang bersamaan. Tapi semua kultivator wanita di sampingnya dimobilisasi, memaksa 7 pasang lawan memasuki penghalang. Masing-masing dari 7 pasang lawan memiliki ekspresi wajah yang berbeda-beda, ada yang menyesal, ada yang jijik, ada yang takut, ada yang melawan, ada yang menggosok tangan dan tertawa. Tepat setelah mereka memasuki penghalang, penghalang itu langsung memblokir hubungan antara bagian dalam penghalang dan dunia luar. Orang-orang di luar tempat tersebut mulai berbicara lagi. Namun kali ini, mereka tidak membicarakan tentang Gunung Suci, melainkan mulai berdiskusi tentang pihak mana yang bisa melahirkan. Saudara Lu, hanya ada satu jalan untuk menuruni gunung. Jika kita bersama dengan Komandan Macan Hitam, dan kita bertiga menggunakan kekuatan penuh kita, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Lu Yun terkejut. Dia tahu bahwa Su Ying sedikit bijaksana, tapi dia tidak menyangka dia akan terlalu detail dan mengamati pemandangan itu. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, karena Peri Fei Yun berani memasang jebakan seperti itu untuk membiarkan kami masuk, dia tidak takut kamu melarikan diri. Ini, saat keduanya sedang mengobrol, penghalang di lapangan tiba-tiba terbuka, dan ternyata itu adalah penghalang yang dimasuki macan hitam. Keluar, keluar, haha, keahlian apa yang dimiliki orang besar ketika dia membunuh seorang anak kecil. Jangan berdiri dan berbicara tanpa punggungmu sakit. Apakah kamu lupa aturannya? Ini adalah konfrontasi hidup dan mati, tidak ada pilihan. Petik 2, petik 2. Melihat ekspresi bersalah di wajah Hei Hu, Lu Yun perlahan berjalan ke sisi tempat sambil memegang tubuh anak yang lebih tua dengan kedua tangannya, dan dengan lembut menurunkan tubuh anak itu, lalu membungkuk. Pada saat yang sama, 3 rekan satu tim yang tersisa di tim yang sama dengan Black Tiger mulai bersorak dan melambai agar Black Tiger kembali. Macan hitam menunduk dan berjalan kembali ke timnya bahkan tanpa melihat ke arah Lu Yun. Selanjutnya, penghalang di lapangan dibuka satu demi satu, namun lawan dari tim macan hitam keluar dari 5 penghalang berturut-turut. Setelah beberapa saat, penghalang terakhir dibuka, dan rekan satu tim macan hitam keluar dengan luka serius. Semua orang yang mengikuti ujian tercengang. Adegan ini terlalu kejam. Mereka semua memelototi para kultivator perempuan di langit, tetapi mereka tidak berani berbicara dalam kemarahan. Mereka tidak mengetahui tingkat kultivasi dari kultivator wanita di dalam sedan tersebut, namun mereka tahu bahwa selama kultivator wanita tersebut mengambil tindakan, orang-orang ini tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kultivator wanita yang mengumumkan peraturan sebelum berbicara lagi. Ujian sekolah putaran pertama telah selesai, dan sekarang putaran kedua dimulai. Para jenius yang terhormat, silakan pilih lokasi. Perhatikan bahwa setiap orang hanya diperbolehkan memindahkan satu kotak terdekat. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum. Saat dia selesai berbicara, tembok putih muncul lagi di antara kedua sisi. Tidak, hanya ada 5 orang yang hadir di sisi komandan, tapi ada 8 orang di sini. Kata Su Ying cemas. Mengapa Lu Yun tidak perlu khawatir? Situasinya sekarang sudah sangat jelas. Macan hitam pasti akan kalah jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Sekarang sepertinya saatnya memilih jalan keluar. Lu Yun berbalik dengan tenang dan mulai mengamati lingkungan sekitar. Pada saat yang sama, tembok putih di lapangan perlahan-lahan runtuh, dan mata semua orang kembali tertuju ke tengah alun-alun. Kali ini, tim macan hitam beruntung dan tidak memiliki rekan satu tim yang posisinya sama dengan lawannya, dan tembok kembali bangkit. Kedua belah pihak memilih posisi mereka. Harap dicatat bahwa Anda hanya dapat memilih satu lokasi terdekat untuk dipindahkan. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dieksekusi. Kultivator wanita mengumumkan aturannya lagi. Kali kedua tembok ditinggikan, posisinya tidak sama lagi. Namun, Lu Yun melihat sebuah petunjuk. Tidak, mereka mengepung dan menekan. Lu Yun berkata dengan kaget.